Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tema kemanakah roda kehidupan akan membawa dia ya. Ini untuk seseorang yang berdealing dengan diri kalian, siapapun orang tersebut ya, yang mungkin hari ini sudah tidak memiliki koneksi lagi dengan diri kalian ya. Jadi kita sedang ingin kepo-kepo kemanakah nasib kehidupan ini akan membawa dia ke depannya. Oke. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kearifan, serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau energi yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang mungkin saja masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi, ya, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, readingan yang negatif atau readingan yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Seperti biasa, namanya readingan general, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling tertuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu. Tinggal kalian cocokkan atau sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender. Oke. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Oke, bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Kalian disuruh baca baik-baik aturan dan persyaratannya ya, supaya jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, maka silakan menghubungi nomor WhatsApp saya melalui via chattingan. Oke, barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, dan kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan atau lebih cepat dijamah oleh Tuhan. Oke. Dari kiri ke kanan 1, 2, 3, kalian pilih menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian, dan saya akan langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita akan lihat time for nap, waktunya untuk beristirahat ya. Waktunya untuk beristirahat. Kenapa seperti itu ya? Sepertinya orang yang kalian dealingkan ini ya, kehidupan akan membawanya ke arah yang seperti berlika-liku gitu ya guys ya. Seperti banyak tantangan, banyak cobaan di dalam hidup dia kan. Siapapun orang tersebut ya. Yakni kepada sesuatu yang melelahkan sehingga dia butuh istirahat, time for nap. Oke. Dan kita akan lihat atau explore ya, maksud dari time for nap ini arahnya ke arah mana ya, waktu untuk beristirahat ya.
Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Kemanakah roda kehidupan akan membawa dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Time for Nap. Waktunya beristirahat. Ke sesuatu yang melelahkan kayaknya ya. Thank you. A of Coin atau A of Pentacles. A of Wands. Son of Wands atau Knight of Wands. Sibuk kan? Lelah ya dia ya. Lelah ya dianya ini ya. Kayaknya menguras fokus ya. Bekerja mati-matian gitu kan. Father of Wands hanya untuk pamer-pamer aja ya kan. Hanya untuk pamer-pamer, hanya untuk flirting kan, cari muka di hadapan orang kan. Oke, saya akan lihat. Kemudian ada kartu The High Priestess, Hidayah ya. Hidayah. Di sini saya melihat adanya zodiak Virgo, Sagittarius, Sagittarius lagi, kemudian ada kartu Leo dan ada kartu Cancer. Heavenly God and Universe, please. Sorry ya, kartunya reseh ya. Please. Nah kan belum apa-apa udah reseh kan. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Time for Nap? Thank you. Loncat keluar satu tadi. Belakangan ini sensitif banget ya. Kayaknya gampang sekali saya menerima pesan dari roh penjaga ya. Leadership, mengayomi ya. Step into your leadership, share your message, inspire and empower others ya. Kalian berada di posisi yang sangat menguntungkan ya guys ya. Bisa jadi beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini kalian akan naik pangkat loh ya, saya lihat ya. Oke. Ini kalian berdealing dengan seseorang yang genit ya, narsis, genit, suka pakai pakaian yang menor gitu. Oke. Kalau laki-laki kan agak sedikit metroseksual gitu kan, guys. Dan orangnya suka pamer, saya lihat ya. Orangnya pamer banget ya. Dia itu sudi melakukan apapun ya untuk menunjukkan gaya hidup yang bermewah-mewahan di hadapan orang-orang. Ini yang terlihat oleh saya ya. Jadi wajar kalau kemarin itu orang ini mendekati kalian ya dengan banyak menyembunyikan rahasianya. Kalau rahasianya tersebut dia hanya ingin duit kalian aja, supaya hidupnya bisa pamer-pamer, bisa menunjukkan diri, bisa menonjolkan diri di tengah masyarakat. Udah itu pakai pakaian yang bagus, pakai HP yang bagus, pakai motor yang bagus, pakai mobil yang bagus, tapi uangnya itu bukan uang dia. Uang itu hasil dari kalian ini. Karena dia tidak punya uang, tapi gayanya itu selangit, guys. Sombong gayanya itu. Selangit kan? Suka menunjukkan kepada orang-orang kalau dirinya itu kayak begitu hebat gitu. Oke. Saya merasakan ya, kemana roda kehidupan akan membawa dia. Kerja keras ya. Kerja keras. Banting tulang, kerja keras. Hanya dengan niatan
untuk menaikkan progres hidup dia, ya. Saya melihat orang ini pantesan time for nap, ya. Capek, lelah karena dia itu sibuk, ya. Berlari ke sana, berlari kemari. Semenjak dia tidak bersama dengan diri kalian, hidupnya itu luntang-lantung ke sana kemari cari job, cari pekerjaan. Udah mendapatkan pekerjaan, mesti kerja keras lagi. Oke, mesti kerja keras lagi. Dan saya lihat, ya, tantangan, hambatan, rintangan ini banyak banget, ya, di dalam kehidupan dia ke arah yang akan datang. Son of Wands, hidupnya itu sangat capek dan melelahkan karena mesti lari ke sana kemari, ibarat seperti sales yang terjun di lapangan, ya guys. Hanya untuk apa niat dia melakukan kayak gitu? Mencari sesuap nasi, hanya untuk pamer-pamer kepada orang. Tapi di belakangnya dia itu bobrok, tidak punya apa-apa. The High Priestess, ya. High Priestess itu ibaratnya orang yang sudah kena hidayah kan, di depan tampak bagus gitu kan. Tapi di belakangnya itu, ya, seorang priestess atau seorang biarawati itu kan tidak punya duit kan, tapi di depannya berpenampilan rapi, bersih kan. Nah, sosoknya kayak gitu. Banyak pakai topeng, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kemana roda kehidupan membawa dia, ya, kepada hidup yang penuh dengan topeng, penuh dengan rahasia yang dia sembunyikan di tengah masyarakat. Di depan menunjukkan sesuatu yang bagus, tapi di belakangnya menguras darah, menguras keringat, kerja keras, banting tulang, mati-matian. Tidak seperti kemarin saat dia bersama dengan diri kalian, mudah, gampang untuk cari duit kan. Kalau tidak ada duit, pulsa pun minta pada kalian, celana dalam sobek pun minta belinya sama diri kalian kan. Tapi semenjak tidak ada diri kalian, nah hidupnya sibuk, luntang-lantung kayak sales gitu. Guys, kayak sales, lari ke sana, lari kemari, terjun ke lapangan kayak Gojek gitu, ya. Ini terlihat oleh saya. Beberapa orang, ya, mungkin profesinya hari ini bekerja sebagai pengantar barang kayak kurir kayak kan. Kurir, pengantar barang. Beberapa orang sampai bekerja menjadi Gojek. Pokoknya inti-intinya itu banting tulangnya itu terjun ke lapangan, keliling ke sana kemari, bawa motor, ngantar ini, ngantar itu. Nah, hidupnya ke depannya kayak gitu, guys. Father of Wands hanya untuk mencari sesuap nasi, ya. Hanya untuk memperbaiki keadaan keuangan dia. Untuk apa dia memperbaiki keuangan dia? Cari duit mati-matian juga nggak ada gunanya kalau ujung-ujungnya hanya untuk pamer. Hanya untuk menipu orang kalau seolah-olah hidupnya itu sangat hebat. Tapi di belakang ada rahasia yang tersembunyi di belakang, ya. Kalau di belakangnya itu dia nggak punya apa-apa. Di depannya itu dia tampak bagus, guys. Ngerti kan? Oke? Di belakangnya itu kan, bahkan untuk cari duit aja kan, nguras keringat, nguras darah kan, fokusnya terkuras semuanya kan. Udah itu Eight of Wands penuh dengan tantangan, ya, berlika-liku, penuh dengan cobaan hidupnya. Dan mungkin, ya, ini adalah suatu keadilan juga, ya, bagi orang yang kalian dealingkan ini. Oke, tidak perlu disesalin lah, ya. Orang kayak gini, memang sepintas sih saya lihat kalau kalian melihat nasib kehidupan orang ini kan, kayaknya kalian juga bakalan kasihan. Sampai kulitnya berubah jadi hitam karena jemur di bawah matahari, lari ke sana, lari kemari, ngantar ini, ngantar itu kan. Tapi di depan orang dia sok kayak punya duit kan. Padahal pendapatannya itu hasil dari kerja keras dia yang mungkin saja dapatnya juga setitik aja, dapatnya hanya secuil aja, tapi gayanya itu masih selangit. Orang ini masih belum berubah, guys. Di depan orang dia menunjukkan topeng seolah-olah dia itu bagus, punya banyak duit, tunjukkan gaya hidup yang metroseksual kepada orang-orang kan, narcis kepada orang-orang, tapi di belakangnya itu nggak ada apa-apa, banting tulang dianya ini. Dan saran pesan untuk diri kalian, leadership, ya. Seorang yang mengayomi. Step into your leadership. Posisi kalian ini ibaratnya diingatkan kepada kalian, bagaimanapun juga
Posisi kalian ini leadership, berada di atas dia, guys. Oke? Share your message ya. Bagikan pesan kalian. Oke? Ibaratnya kalian disuruh tegurlah dia, sadarkan dia, halo. Ya, si A atau si B. Oke? Jangan kayak gitu terus ya. Perhatikan baik-baik ya. Itu kamu sok-sokan gaya hidupmu itu kayak sok mewah gitu, tapi padahal di belakangnya itu kamu sebenarnya nggak punya apa-apa. Share your message, bagikan pesan-pesan kalian kepada orang juga ya, terutama orang yang mengenal orang yang satu ini, guys. Orang yang mengenal orang yang berdealing dengan diri kalian ini, supaya orang lain jangan sampai tertipu oleh diri dia. Oke? Ibaratnya kalian yang pernah ditipu oleh orang yang satu ini kan, jangan lagi kalian membiarkan orang lain ditipu oleh dia. Jadi alangkah baiknya saling mengingatkan itu sangat baik ya, untuk diri kalian ya. Kalau misalnya ada korban dia yang lain kan, ingatkanlah si korban tersebut ya, agar jangan sampai masuk ke dalam jebakan dia, mulut manis dia, penampilan dia yang hanya terlihat dari luar saja kan. Inspire and empower others ya. Cobalah ya, yakinkan kepada orang-orang ya, yang terutama orang yang mengenal si doi satu ini, agar jangan sampai mereka tertipu juga sama seperti diri kalian. Nanti kasihan kan ujung-ujungnya. Jadi cobalah memberikan inspirasi kayak ya, empower kan, menanamkan sebuah kekuatan, keyakinan kepada orang-orang agar jangan menilai orang yang satu ini dari posisi luar aja. Cobalah kalian mengayomi orang-orang untuk melihat dia, ajari orang-orang untuk menilai orang yang satu ini jangan hanya dari kulit luarnya aja, tapi nilailah dia dari sisi belakangnya juga, supaya orang lain jangan sampai tertipu sama seperti diri kalian. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Exchanging gift ya. Saling tukar menukar hadiah ya. Ke arah mana ya roda kehidupan akan memutar dia ya. Saya melihat exchanging gift ini berupa kayak tukar tambah gitu ya. Ngerti kan guys? Tukar tambah, ibaratnya kayak transaksi jual beli gitu. Exchanging gift ibaratnya segala sesuatu di dalam kehidupan dia tidak akan gratis, penuh dengan pengorbanan. Ada saja yang mesti dia korbankan untuk mendapatkan sesuatu, maka dia mesti menghabiskan sesuatu juga. Alias alam semesta akan memperlakukan dia dengan begitu perhitungan, di mana tidak ada satupun yang gratis di dalam kehidupan orang yang satu ini, guys. Bisa kalian pahami kan? Tak ada, no freelance ya. Tidak ada satupun yang gratis ya, untuk hidup dia ya. Semuanya butuh pengorbanan ya. Butuh modal. Ini yang terlihat oleh saya, dan kita lihat penjelasan dari kartu tarot ini mengarah ke arah mana. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can choose card number 2. Kemanakah arah kehidupan akan membawa dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Exchanging Gift. Thank you. Eight of Cups. Oh my God. Menarik diri ya. Pergi. The Moon.
galau, rahasia, kangen berat, sedih. Four of Cups, apatis, penuh dengan perenungan. The Magician, oke, cara-cara yang kreatif, ya. Seven of Swords, penuh dengan manipulasi dan kecurangan, mengintrik ya di sini. Dan saya merasakan di sini ada zodiak Pisces, Cancer, Gemini, Virgo, dan Aquarius. Nanti saya jelaskan ya. Pantesan hidupnya kayak gitu, guys. Tidak ada yang gratis, no freelance ya. Karena dari dianya sendiri ya, energinya juga udah nggak benar ini orang. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu exchanging gift? Thank you. Goddess atau Dewi, honor your divine feminine energy ya. Hargailah ya energi feminim kalian. See your inner beauty, lihatlah pesona kalian dari dalam. Love every part of you, sayangi diri kalian dan setiap bagian dari diri kalian, dari raga kalian, jiwa kalian. Kalian disuruh cintailah diri kalian sendiri. Manjakanlah ya, manjakanlah diri kalian sendiri ya guys ya. Tidak usah kalian buang-buang waktu kepada orang yang satu ini. Karena saya merasakan kronologis ya, orang yang pernah bersama dengan diri kalian ini pernah meninggalkan kalian dalam bentuk seperti PHP, memberikan janji-janji palsu, harapan palsu ya. Karena ada kartu Magician, tipu-tipu di sini, sampingnya ada kartu Seven of Swords. Kalau kemarin itu dia pernah menipu kalian, tapi bukan menipu secara keuangan, dia menipu perasaan kalian dan hanya ingin mempermainkan kalian aja. Saya lihat beberapa orang, saya merasakan ini energinya, orang ini suka menggunakan black magic juga. Itu hanya untuk beberapa orang ya, tapi ini orang tidak pernah jujur, penuh dengan tipu daya, penuh dengan intrik ya, manipulasi banget ini orang. Magician sampingnya mirror kan, hanya demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Orang ini bisa menghalalkan segala macam cara, baik itu yang halal maupun cara yang haram sekalipun. Dan kalianlah orang yang menjadi korban penipuan dia, dalam bentuk kalian ditipu secara perasaan kalian ini. Ada kartu The Moon, kalian dibuat sampai galau ya, saat dia tiba-tiba pergi meninggalkan hubungan kalian. Dia pergi meninggalkan hubungan ini kan, tanpa ada kabar berita, tanpa ada kejelasan, meninggalkan kalian seperti orang gila yang setiap hari kayak bengong, bingung, termenung gitu, hanya memikirkan dia siang dan malam. Tapi apa yang dia lakukan, dia seperti ya bersenang-senang di atas penderitaan kalian. Malahan dia merasa kayak hebat banget, sudah kreatif banget dirinya tersebut, sudah bisa menipu anak orang lain, right? Dan sekarang roda kehidupan akan memutar dia ke arah yang sama juga, di mana segala sesuatu di dalam hidup dia itu tidak akan gratis. Alam semesta atau Tuhan akan membuat perhitungan kepada orang yang satu ini. Dia ingin mendapatkan sesuatu, maka ada sesuatu yang mesti dia korbankan. Inilah hidup dia ya. Ibaratnya exchanging gift ya. Ada mendapatkan tapi mesti harus kehilangan. Untuk mendapatkan sesuatu maka ada saja dari dia, baik itu barang atau perasaan, mesti dia korbankan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahkan nyawa pun, keselamatan hidupnya itu mesti dia korbankan juga. Alias alam semesta mengencangkan orang yang satu ini, tidak memberi kendor ya kepada orang yang satu ini guys.
Karena perbuatan dia kemarin yang suka main tipu-tipu kepada anak orang. Bukan cuma kalian aja yang pernah ditipu, saya lihat kan. Oke, kalian ditipu, dirayu secara perasaan, ada kartu the moon lagi kan. Oke, kalian digoda, dirayu kan, hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat oleh orang yang satu ini. Tapi orang ini tidak kunjung bisa memberikan kepastian di dalam hubungan kalian, hingga pada akhirnya dia pergi dari diri kalian tanpa mengatakan apa-apa dan meninggalkan kalian kayak orang gila. Karena memang saat bertemu dengan diri kalian, dia sudah merencanakannya secara baik-baik, guys. Kalau apa yang ingin dia lakukan kepada kalian, strateginya ya, taktiknya itu udah dia atur baik-baik, sampai pada waktunya hari sekian hingga hari sekian saya tinggalkan si doi tersebut, kan? Karena doi itu kan, saya juga tidak menganggap dia seperti orang yang berharga. Dan inilah dia, saya lihat ya, hidupnya mesti mengalami pengucilan. Roda kehidupan akan membawa dia ke arah hidup yang dikucilkan oleh orang-orang, tidak punya apa-apa. Gelasnya ini pecah semuanya, di mana dia akan kehilangan rasa simpati orang. Semua orang mencerca dia, menyingkirkan dia, mengisolasikan diri dia, mendiskriminasikan diri dia juga, sampai membuat dia tertekan secara perasaan. Karena jangankan pasangan, tapi bahkan untuk kawan pun, saudara pun, semuanya mengucilkan dia, sampai dia merasa kesepian sendiri. Nah, kesepian dianya ini kan, takut bagaikan seekor tikus ya, hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan perenungan kan. Apa yang saya perbuat kemarin, kenapa hidup saya jadi kayak begini kan, hampa, kosong. Saya selalu dilanda rasa ketakutan, rasa was-was, kedepannya saya mesti kayak gimana kan. Saya mesti memutar otak, the magician, saya mesti pandai-pandai membawa diri saya untuk ya menjalani kehidupan ini. Karena di luar sana, Seven of Swords ya, roda kehidupan memutar atau membawa ya kehidupan dia ke arah energi yang tipu-tipu dari orang lain juga, di mana dia, orang yang kalian dilingkan ini, dipertemukan dengan orang yang manipulatif juga. Ada magician yang sudah menanti dia. Siapapun orang yang dia temui selama di dalam kehidupan dia, orang itu bukanlah orang yang benar. Orang yang hanya ingin memanipulasi dia, ingin memanfaatkan dia, sehingga kekecewaan, rasa kecewa, rasa sakit hati yang akan dia terima. Sampai pada akhirnya trauma, kan? Four of Cups, trauma dan meninggalkan ya semua orang, bahkan untuk berteman pun tidak mau. Ya, kalau udah hidup kayak gini kan, ke arah kehidupan yang kesepian gitu kan. Karena exchanging gift ya, udah bertukar ya. Ibaratnya bertukar hadiah gitu kan. Hadiah yang dia berikan kepada kalian berupa hadiah kayak prank, tipu-tipu gitu kan. Sekarang dikembalikan, di-exchanging ya, ditukar oleh Tuhan, berbalik kepada diri dia kayak bumerang gitu guys. Ngerti kan guys? Kayak bumerang gitu, yang berbalik, kena dia sendiri. Dan setelah dia merasakannya, barusan dia melamun, introspeksi diri. Barusan dia kayak termenung sendiri kan, dalam rasa kesedihan dia, dan berusaha untuk bangkit, menyelamatkan dirinya sendiri dari tipu daya orang-orang di sekeliling dia yang hanya berusaha untuk memanfaatkan dia tanpa adanya belas kasihan kepada dia sedikit pun. Hidupnya penuh dengan kekecewaan ya guys, penuh dengan kekecewaan, luka ya, karena merasa kesepian, mesti menyingkir, menghindari orang-orang. Karena setiap kali bertemu dengan orang yang ada magician, energi tipu-tipu yang dihadirkan oleh orang, dimanfaatkan oleh orang, orang-orang tidak akan bertindak yang seperti ya legowo kepada orang yang satu ini kan guys. Dari orang-orang yang di sekitaran dia kan, tidak akan legowo kepada orang yang satu ini. Setiap apapun yang dia minta dari orang ya, pasti orang lain akan membuat perhitungan kepada diri dia. Berapa yang sanggup kamu bayar, apa yang akan kamu jadikan sebagai pengganti, apa yang akan kamu jadikan sebagai taruhan. Hidupnya itu penuh dengan taruhan ya guys.
alias tidak ada gratis ke depannya, tidak ada belas kasihan, tidak ada free gift lah ya. Semuanya exchanging ya, kayak bertukar pikiran, kayak berupa transaksi jual beli gitu kan. Tuhan tidak akan memperlakukan dia dengan memiliki rasa iba ya. Makanya untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, saran pesannya adalah Goddess Dewi ya. Kalian disuruh cintailah diri kalian sendiri aja. Nggak perlu kalian menghiraukan orang yang satu ini. See your inner beauty, lihatlah ke dalam pesona, lihatlah kepada pesona kalian dari dalam inner beauty ya. Sebenarnya kalian ini jauh lebih mempesona, aura kalian ini jauh lebih terang daripada orang yang satu ini guys. Hanya saja mungkin kalian tidak menyadarinya karena kalian hanya tahu selama ini mencintai orang yang satu ini dengan bucin. Sehingga kalian mungkin saja setelah melupakan diri kalian. Jadi orang ini telah disingkirkan. Inti-intinya ceritanya orang ini telah disingkirkan oleh Tuhan dari kehidupan kalian. Nah, inilah waktunya kehidupan kalian sudah tidak terganggu lagi oleh orang yang satu ini. Gunakanlah kesempatan ini untuk mencintai dan memanjakan diri kalian sendiri. Kalau tidak, mengharapkan orang lain yang datang mencintai diri kita, memanjakan kita itu kayaknya akan makan hati guys. Love every part of you. Cintailah setiap sisi dari diri Anda ya. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, manjakanlah ya tubuh Anda, raga Anda kan. Oke. Saat kalian sudah bisa mencintai diri kalian sendiri, ibaratnya ya, kalian akan tampak sangat berharga, tampak sangat worth it, dan kalian akan tampak lebih mempesona di hadapan orang-orang. Jangan hanya karena satu orang ini saja kan, ya kalian jadi melupakan diri kalian sendiri. Karena udah cukup kemarin itu, orang ini membuat kalian terlalu banyak berkorban untuk diri dia, sampai diri kalian ditelantarkan. Maka inilah waktunya, saat orang ini sudah kena ganjarannya, roda kehidupan sudah memutar dia ke nasib yang penuh dengan manipulatif dari orang-orang kan. Inilah waktunya kalian untuk memanjakan diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. Buatlah diri kalian senyaman mungkin di tengah masyarakat. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Loyal heart, kesetiaan ya. Loyal heart, kesetiaan. Kemanakah roda kehidupan akan membawa diri dia ya kepada kesetiaan hati ya. Mungkin saya merasakan dari kartu loyal heart ini kayak sebuah hidayah gitu ya, dimana Tuhan atau alam semesta ya kayak mengepus dia, memaksa dia untuk ya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan guys. Kalau tidak, maka hidupnya ini akan penuh dengan masalah. Orang ini kayak udah saatnya dituntut oleh Tuhan ya untuk berjalan di jalan ketuhanan ya. Loyal heart, hati yang setia, hati yang lurus ya. Ibaratnya kayak udah waktunya bagi orang yang satu ini bertobatlah. Nah, bisa dimengerti guys. Tapi alangkah baiknya kita explore melalui kartu tarot ini. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Kemanakah arah kehidupan? Kemanakah roda kehidupan akan membawa diri dia?
konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Loyal Heart. Thank you. The Fool. Oh my god. Telur di ujung tanduk. Oke. Orang yang sembrono atau orang yang ceroboh gitu. The Chariot. Pergi jauh. Ambisi ya. Ambisi yang ibaratnya tidak berpikir panjang ya. The World. Hasil pencapaian dari segala macam resiko yang telah dia pertaruhkan. Three of Wands, petualangan kayak merantau gitu ya, pergi jauh ya, merantau. Son of Swords, memperjuangkan. Di sini saya melihat adanya zodiak Aquarius, Gemini, ada zodiak Cancer, ada zodiak Capricorn, ada Aries, dan ada kartu Gemini lagi. Oke. Ini orang ya, ada kartu The World ya. Kayaknya orang ini menuai ya hasil perbuatan dia. Dan dipaksa oleh Tuhan untuk sadar diri ya, untuk berubah, untuk bertobat. Kalau tidak, ya saya lihat ada kartu Son of Swords atau Knight of Swords, di mana dia akan kayak ditagih ya. Setiap perbuatannya kepada kalian ini akan ditagih oleh Tuhan. Oke. Dia ibaratnya hidupnya ini udah terpojok, kayak berada di tepi jurang, guys. The Fool. Karena kemarin itu orang ini tidak berpikir panjang. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Loyal Heart? Orang ini dipaksa untuk melakukan sebuah komitmen ya, melakukan sebuah perjanjian. Oke. Rebirth, kelahiran kembali. Reinvent yourself, give life to your dream. Berilah kehidupan untuk impian kalian ya. Oke. Create a new reality. Ciptakanlah realitas baru, impian baru ya. Dan saya akan lihat Reinvent. Sebentar ya guys, kartunya jatuh. Kok licin amat ya kartunya ya. Padahal udah lama tidak dipakai. Saya akan melihat Reinvent yourself. Menemukan kembali ya diri Anda sendiri. Oke. Give life. Sebentar ya. Give life to your dream. Berikan hidup untuk impianmu ya. Oke. Ibaratnya kalian disuruh jadi orang yang fleksibel ya. Jangan menjadi orang yang monoton gitu kan. Hanya terfokus pada orang yang satu ini. Coba buka mata kalian ya. Lihat di sekeliling kalian masih banyak lagi yang bagus-bagus ya guys ya. Hargai diri kalian sendiri. Reinvent yourself ya. Temukan jati diri kalian. Kalian dibuat ya buta, kalian dibuat bucin oleh orang yang satu ini guys. Oke. Beberapa orang saya merasakan kalian berdealing dengan orang yang LDR ya. Ada kartu Three of Wands, ada kartu The Chariot di sini. Ibaratnya orang ini kalian berdealing dengan orang yang masih kekanak-kanakan di masa lalu. Ini yang terlihat oleh saya guys. Kalian berdealing dengan seseorang yang sembrono, ceroboh banget, tidak berpikir panjang. Orangnya kayak bermodal nekatan gitu kan, nekat gitu, kayak nekaters gitu kan. Apapun ya, tindakannya itu kayaknya sesuka hati kepada diri kalian. Itulah sebabnya Loyal Heart ada di kartu tema ini ya.
terlihat sangat jelas ada kartu The Word. Orang ini telah memanen ya hasil dari perbuatannya sendiri dari kartu The Chariot. Sepertinya The Chariot ini, entah dia yang melarikan sesuatu dari orang, mengambil sesuatu dari orang, atau ada sesuatu dari hidup dia yang telah diambil oleh orang, sehingga membuat dia itu jadi kehilangan. Padahal sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia itu mungkin saja itu adalah sesuatu yang penting bagi diri dia, mungkin berupa modal atau kayak gimana. Karena The Chariot ini juga bisa berbicara soal memiliki modal, tapi modalnya itu kayak saya rasa di sini ya, dikuras habis oleh orang, the fool. Atau kalau tidak dikuras habis oleh orang, berarti orang ini dia tidak tahu bagaimana memanajemen keuangan dia. Setiap kali mendapatkan uang kan, ya ibaratnya kayak gali lubang, tutup lubang gitu ya. Sehingga setelah uangnya itu habis, ya dia mesti kerja keras lagi. Padahal ada niat dia ke depannya, di dalam roda kehidupan dia ada niat dia untuk membuka usaha sendiri. Tapi untuk buka usaha sendiri, nasibnya juga bagaikan telur di ujung tanduk, guys. Siap-siap jatuh. Kayak anak yang baru netas, masih belum ada pengalaman, hanya bermodalkan nekat aja. Itulah yang kemarin dia lakukan kepada diri kalian, the Word ya. Ibaratnya dia mencari sebuah kenyamanan dari diri kalian. Ada sesuatu yang berharga dari diri kalian itu dia bawa pergi tanpa berpikir panjang. Efeknya, resikonya itu kayak gimana. Dan sekarang kehadiran kartu The Word ini ibaratnya menggambarkan kedepannya nanti roda kehidupan akan memutar dia ya, di mana dia mesti bertemu dengan hidup yang penuh dengan resiko ya. Resiko itu juga bisa membahayakan kelangsungan hidup dia, dan tidak tertutup kemungkinan beberapa orang akan beresiko atas keselamatan nyawa dia juga. Ini yang terlihat oleh saya, guys. Karena tingkah orang ini ibaratnya sudah sembrono banget kan. Jadi The Word, hasil perbuatannya tersebut ya, membuat dia mesti kembali berpikir, merenung dengan akal sehat dia. Son of Sword, memperjuangkan kembali ya segala sesuatu yang telah kehilangan dari hidup dia akibat ulah dia sendiri yang tidak tahu bagaimana memanajemen, terutama dalam masalah keuangan, terutama dalam masalah pendapatan dia. Dia tidak tahu bagaimana cara memanajemen, mengelola keuangan dia sehingga dapat berapa banyak duitnya, begitu pula dia habiskan. Jadi mau tidak mau ini orang mau buka usaha sendiri juga tidak bisa. The Word, orangnya hanya bisa ya di kehidupan, roda kehidupan berputar dia ke arah ya. Ini orang mesti ditempa, loyal heart ya, hatinya mesti ditempa agar lebih memiliki komitmen dikit ya. Karena kemarin itu dia bersama dengan kalian itu kan, sikapnya itu agak sedikit asal-asalan, guys. Tidak ingin memiliki komitmen dengan diri kalian. Tingkahnya ini childish lagi kan, kekanak-kanakan lagi kan. Jadi loyal heart ya, dia diajarin oleh Tuhan ya, diberi hidayah oleh Tuhan agar segera sadar supaya bisa berkomitmen dengan orang dengan lebih serius, bisa lebih memperjuangkan seseorang, dan jangan menunggu orang memperjuangkan diri dia aja. Karena kemarin itu saya merasakan di dalam hubungan kalian bersama dengan orang yang satu ini kan, kayak bertepuk sebelah tangan. Orang ini duduk diam aja kan, sementara kalian yang sibuk memperjuangkan dia aja kan. Dia jadi keenakan, the fool, jadi sembrono, jadi kayak ceroboh gitu. Jadi loyal heart, sekali lagi saya mengatakan ya, ini berupa hidayah ya, ajaran. Tuhan ingin mengajarkan dia dengan cara memutar roda kehidupan ya kepada orang yang kalian dealingkan ini, agar orang yang kalian dealingkan ini mesti kehilangan segala sesuatu dengan sangat mudah, dengan sangat gampang di kehidupan yang masa akan datang ya. Supaya Tuhan ingin mengajarkan dia agar bisa lebih menghargai sesuatu yang sudah menjadi milik dia, lebih bisa mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi yang sudah dia dapatkan. Jangan menyia-nyiakan sesuatu.
So, ada kemungkinan Three of Wands ya, orang ini akan berkelana atau merantau ke tempat yang jauh loh ya, hanya untuk melakukan perjuangan buat menyelamatkan kehidupan dia, karena kehidupan dia, roda kehidupan telah memutar dia ke telur, bagaikan telur di ujung tanduk. Ini yang terlihat oleh saya, di mana dia sudah dituntut untuk berkomitmen keras ya, untuk jangan main-main dengan setiap apapun yang dia dapatkan, untuk bisa lebih serius dan komitmen menjaga dan mempertahankan apapun yang telah dia miliki. Jangan pandai menyia-nyiakan sesuatu, jangan pandai foya-foya, jangan pandai hura-hura. Ada kemungkinan juga saya lihat, entah kenapa ya, saya merasakan ini orang bakalan mengalami pengangguran yang sangat parah ya. Bahkan duit pun tidak ada kan, karena energinya itu hanya tahu bersenang-senang, berfoya-foya dengan uang hasil pendapatan dia aja kan. Jadi untuk mendapatkan uang itu kembali, sementara cari duit di kampung halaman dia itu susah, Tuhan mengarahkan dia memutar roda kehidupan ini ya kepada diri dia, alias memaksa dia untuk ya pergi ke seberang sana ya, untuk merantau, berkelana, untuk memperjuangkan hidupnya sendiri, karena tidak ada seorang pun yang akan berjuang untuk diri dia. Dia mesti bangkit dan berdikari, mesti menjadi orang yang mandiri sendiri, dan dia mesti loyal heart, berkomitmen dengan hidupnya sendiri. Inilah ya roda kehidupan dia ya ke depannya ya. Makanya saran pesan di sini ada kata rebirth ya, reinvent yourself, temukan jati diri kalian sendiri. Kalian tidak membutuhkan orang yang satu ini, ibaratnya seperti ya, lembutkanlah diri kalian, berdamailah. Tidak usah kalian paksakan ya untuk kembali pada orang yang satu ini juga, dan tidak usah kalau bagi kalian yang sudah tidak ingin kembali dengan orang yang satu ini kan, kalian disuruh juga kan, ya tidak usah kalian cari tahu lagi tentang orang ini, tidak usah kalian kepoin lagi kan. Give life to your dream ya. Berilah kehidupan pada impian kalian. Kalian disuruh menjadi orang yang fleksibel, lebih memikirkan diri kalian sendiri. Create a new reality. Ciptakan realitas kenyataan yang baru. Dan beberapa orang mungkin kalau sudah tidak ingin kembali lagi pada orang yang satu ini, ada kemungkinan kalian masih menaruh dendam ya, masih mengingat-ingat perbuatan dia kepada diri kalian. Perbuatan dia yang seenak jidatnya kepada kalian di masa lalu itu masih kalian pendam-pendam terus, masih belum kalian lupakan. Jadi kalian disuruh ikhlaskan lah ya. Selama kalian masih belum bisa mengikhlaskan, mata batin kalian itu akan tertutup, sehingga kalian tidak bisa menciptakan realita baru ya. Kalian tidak bisa menemukan impian baru di dalam kehidupan kalian. Nanti kehidupan kalian juga akan ikut-ikutan hancur seperti orang yang satu ini, guys. Kalian disuruh lahirlah kembali. Sudah waktunya kalian campakkan jauh-jauh orang yang satu ini, rebirth, lahirkan kembali ya diri kalian sendiri. Mulai start dari the new beginning, dari titik nol lagi di dalam kehidupan kalian. Oke? Berilah warna, berilah kehidupan terhadap segala macam impian, angan-angan, dan cita-cita kalian. Dan jangan terlalu banyak berangan-angan yang muluk-muluk ya. Bukalah mata kalian untuk melihat kenyataan. Jangan pernah mengharapkan orang yang satu ini baik untuk kembali, baik untuk minta maaf sekalipun, ataupun kembali hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Tidak usah kalian berharap kayak gitu. Lebih baik kalian berharap temukan kehidupan baru kalian sendiri. Ciptakan warna-warni nuansa yang indah di dalam kehidupan kalian sendiri. Mesti kayak gimana, itu yang mesti kalian lakukan, guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya.
Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.